sejahtera. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023. Saya Maria Satriana WK, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Malang dengan NIM 237174714773. Pada hari ini, Selasa 5 Maret 2024, saya melaksanakan ujian kinerja dengan tema pemberdayaan masyarakat tentang uang, pendapatan, dan tabungan di kelas 7 pada Sekolah SMPK Rokatenda, Kecamatan Palue, Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berikut video praktek saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, silakan Bu. Terima kasih, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, luar biasa. Oke, terima kasih banyak. Kalau keadaan hari ini kalian sudah sehat dan sudah hadir di sini. Jadi sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini, mari kita berdiri mengucap syukur kepada Tuhan agar materi kita hari ini bisa bermanfaat. Ya, minta kita berdiri, mandu, kita. Ibu dan teman-teman, marilah kita siap berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Jadi hari ini keadaan kalian sudah sehat, sudah rapi, bahkan sudah cantik semua. Maka sebelum kita mulai dengan pelajaran kita hari ini, ibu mau cek kebenaran kalian. Christian Jonathan Samu, Egonius Pandu, Febrianti Dasa, Maria Lenita Nasyatia, Stefania Laura Paet, Lisa Aprilia Violindasa, Francisca Yang Maria Lega, Juliana Evianti Paet, Magdalena Cenike Nona, Maria Anggoyanti Nona, Maria Desmianti Rue, Maria Kristina Lengu, Maria Kristiliana Mena. Oke, terima kasih banyak. Kalau hari ini kalian sudah hadir semua. Yang berikut kita menyanyikan salah satu lagu wajib yang mana sebagai seorang pelajar, sebagai generasi penerus, kita harus menghormati para pahlawan yang sudah sangat berjasa demi tanah air dan bangsa. Ibu minta ia memimpin kita. Siapa?
Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, saling menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Silakan duduk. Jadi minggu kemarin kita sudah belajar tentang kegiatan ekonomi, yang mana kita sudah belajar tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Di sini Ibu kembali mengingatkan kepada kalian apa itu produksi. Ya, Feby? Adalah menghasilkan barang. Kita tepuk tangan dulu buat Feby. Jadi produksi artinya menghasilkan barang. Terus yang berikut, distribusi. Distribusi artinya? Ya. Kita tepuk tangan dulu buat dia. Jadi itu artinya distribusi, menyalurkan barang. Dan konsumsi artinya? Ya, Mandu? Konsumsi artinya menggunakan barang. Tepuk tangan dulu buat Mandu. Artinya dari konsumsi menggunakan barang. Pertanyaan yang berikut. Pelaku atau orang yang menghasilkan barang. Artinya? Ya. Kita tepuk tangan dulu buat Masya. Jadi produsen artinya pelaku atau orang yang menghasilkan barang. Jadi itu adalah materi kita minggu kemarin. Sekarang kita mau melihat materi hari ini. Tetapi sebelumnya itu mau bertanya kepada kalian. Oke? Ini ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, siapa yang pernah berbelanja di toko? Wah, berarti semuanya sudah pernah berbelanja ya? Terus di sini siapa yang pernah berbelanja di kios? Oke, terima kasih banyak. Siapa yang pernah berbelanja online? Belum pernah. Pada saat Anda berbelanja, di sini Anda menggunakan apa? Uang. Terima kasih banyak. Dari uang yang Anda jawab, kira-kira pengertian dari uang? Saya, Bu. Iya. Uang adalah alat pembayaran yang sah. Kita tepuk tangan dulu. Jadi uang adalah alat pembayaran yang sah. Pertanyaan yang berikut. Secara umum, uang ini memiliki berapa fungsi? Dua. Fungsi apa dan fungsi apa? Ya? Fungsi asli dan fungsi turunan. Ya, kita tepuk tangan dulu. Itu adalah fungsi dari uang, fungsi asli dan fungsi turunan. Uang. Dari uang ini angka berapa ini? 100. Oke, terima kasih banyak. Ini yang disebut dengan uang apa? Uang kartal atau uang kertas. Jadi ini namanya uang kartal atau uang kertas. Jadi tadi Anda sudah menjelaskan fungsi dari uang. Sekarang ini adalah contoh. Yang berikut,
menjelaskan sejarah uang, pengertian uang dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis pendapatan dalam pemberdayaan masyarakat dengan benar. Dan peserta didik mampu menganalisis tabungan dalam pemberdayaan masyarakat dengan benar. Jadi hari ini kita melihat tujuan pembelajaran yang mau kita belajar hari ini. Oke? Jadi sebelum kita mulai dengan pembelajaran, ibu minta kita berdiri menyanyikan salah satu lagu supaya membuat Anda semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Kemudian pimpin kita dengan Buka tutup 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, sambil tertawa. Ha ha. ya, silakan duduk. Terima kasih guru. Yang berikut kita mau melihat langkah-langkah pembelajaran kita hari ini. Jadi langkah-langkah pembelajaran hari ini yang mana sebentar kalian akan melihat sebuah gambar. Jadi ini adalah salah satu gambar, ada 3. Selain itu ini ada juga ada gambar, ada 3 gambar yang Anda harus amati. Yang mana di sini setelah Anda mengamati dari gambar ini, kira-kira Anda membuat sebuah pertanyaan. Sebuah pertanyaan, dari pertanyaan itu Anda bisa menjawabnya. Terus nanti sebentar, di saat terakhir Ibu akan bagikan Anda post test dengan, nanti Anda langsung kerjakan, dengan KKM-nya adalah 75. Kalau di atas dari KKM itu berarti materi hari ini Anda sudah memahaminya. Jadi ini adalah gambar. Yang pertama, ini adalah gambar yang ini. Yang kedua, ini. Dan yang ketiga, ini. Di sini Ibu sudah bagi Anda dalam 3 kelompok dengan gambarnya berbeda atau masing-masing dengan gambarnya yang beda. Tuh, sekarang Ibu bagikan Anda LKPD. Perhatikan gambar yang ada di dalam LKPD itu. Perhatikan gambar yang ada di dalam LKPD Anda masing-masing. Perhatikan, lihat dari gambar itu, kira-kira pertanyaannya bagaimana yang cocok. Pertanyaan dan menemukan jawabannya. Silakan kerja. Jangan lupa tulis nama kelompok. Nama kelompok, nama lengkap.
hasil diskusinya. Bacakan hasil diskusi kalian di depan kelas. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Saya akan melaporkan hasil diskusi kami. Pertanyaan: peristiwa apa yang kalian lihat pada gambar di bawah ini? Jawab. Peristiwa yang kami lihat pada gambar di atas adalah peristiwa penyalahgunaan uang atau korupsi. Nomor 2. Faktor-faktor apa yang mengakibatkan penyalahgunaan uang atau korupsi? Jawab. Faktor-faktor yang mengakibatkan penyalahgunaan uang: faktor internal atau dalam diri dan faktor eksternal dari luar diri. Faktor internal dalam diri terdiri dari perilaku, yaitu individu dan sosial. Aspek perilaku individu meliputi sifat tamak atau rakus manusia, moral yang kurang kuat, dan gaya hidup konsumtif. Sementara faktor sosial dapat terjadi karena dorongan perilaku keluarga. Faktor eksternal atau luar diri, yakni sikap masyarakat terhadap korupsi, aspek ekonomi, aspek politis, dan aspek organisasi. Terima kasih. Ya, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Jadi itu adalah hasil diskusi dari kelompok 1. Sekarang Ibu beri kesempatan kepada kelompok 2 dan kelompok 3 untuk bertanya kepada kelompok 1. Ya, sekarang Ibu beri kesempatan, silakan untuk bertanya kepada kelompok 1. Ya, kelompok 2. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan bertanya kepada kelompok 1. Jelaskan syarat-syarat dari uang. Ya, jelaskan syarat-syarat dari uang. Ya, berdiri. Syarat-syarat dari uang. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Syarat-syarat dari uang adalah tahan lama dan tidak mudah rusak. 2. Mudah dibagi-bagi tanpa mengurangi nilai. 3. Mudah dibawa. 4. Nilainya relatif stabil. 5. Jumlahnya tidak berkelebihan. 6. Terdiri atas berbagai nilai nominal. Terima kasih. Ya, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 yang sudah menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ibu beri kesempatan dari kelompok 3 untuk bertanya. Ya, Saul silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya akan bertanya kepada kelompok 1. Jelaskan apa fungsi dari uang. Apa fungsi dari uang? Silakan duduk. Apa fungsi dari uang? Silakan Nasya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Secara umum, uang memiliki dua fungsi, yaitu sebagai berikut: fungsi asli dan fungsi turunan. Terima kasih. Ya, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 yang sudah menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ya, tepuk tangan dulu. Jadi secara umum fungsi uang ini memiliki dua fungsi, yaitu fungsi apa dan fungsi apa? Fungsi asli dan fungsi turunan. Jadi terima kasih banyak kelompok 1 yang sudah menjawab pertanyaan dari kelompok 2 dan kelompok 3. Sekarang Ibu beri kesempatan kepada kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan berdiri.
Selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Selamat pagi. Saya akan melaporkan hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaan. Berdasarkan gambar tersebut, pendapatan seseorang diperoleh dari. Jawab. Pendapatan seseorang diperoleh dari upah atau gaji dari hasil yang diperolehnya. Contohnya, seseorang yang bekerja di salah satu perusahaan, hal yang terutama adalah dia memperoleh upah atau gaji berupa uang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Nomor 2. Bagaimana hubungan pendapatan dalam upaya pemberdayaan masyarakat? Jawab. Hubungan pendapatan dalam upaya pemberdayaan masyarakat adalah untuk membangun daya dengan mendorong masyarakat agar bekerja untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya guna mencapai kesejahteraan hidupnya. Terima kasih. Ya. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok yang sudah membacakan hasil diskusinya. Sekarang Ibu beri kesempatan kepada kelompok 1 dan kelompok 3 untuk untuk bertanya kepada kelompok 2. Silakan, Gega. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mau bertanya kepada kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan pendapatan? Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Saya mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan pertama, apa yang latar belakangi sehingga seseorang melakukan kegiatan menabung? Jawab. Latar belakang sehingga seseorang melakukan kegiatan menabung adalah untuk menyisihkan pendapat hari ini untuk mengantisipasi kebutuhan di masa depan, baik yang terduga maupun yang tak terduga. Pertanyaan kedua, faktor-faktor apa yang mempengaruhi seseorang untuk menabung? Jawab. Faktor yang mempengaruhi menabung adalah 1. Untuk mengantisipasi pengeluaran yang tidak terduga. 2. Untuk menanggulangi pembiayaan yang nilainya cukup besar seperti uang muka pembelian kendaraan atau rumah. 3. Untuk menanggulangi pembiayaan jangka panjang seperti pendidikan atau pensiun. Pertanyaan ketiga, bagaimana upaya pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat dalam hal menabung? Jawab. Upaya pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat dalam hal menabung adalah 1. Dibangunnya koperasi simpan pinjam. 2. Dibangunnya bank untuk dijadikan tempat menyimpan atau menabung uang. Terima kasih. Ya, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 yang sudah membacakan hasil diskusinya. Sekarang Ibu beri kesempatan kepada kelompok 1 dan 2 untuk bertanya. Ya, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan bertanya kepada kelompok 3. Apa yang dimaksud dengan menabung? Apa yang dimaksudkan dengan menabung? Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Menabung adalah menyisihkan sebagian pendapat dari hari ini untuk mengantisipasi kebutuhan di masa depan, baik yang tak terduga maupun yang terduga. Ya, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 yang sudah menjawab pertanyaan. Sekarang Ibu beri kesempatan lagi kepada kelompok 2 untuk bertanya kepada kelompok 3. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan bertanyakan kepada kelompok 3. Sebagai seorang pelajar, tujuan Anda untuk menabung adalah? Ya. Sebagai seorang pelajar, tujuan Anda untuk menabung. Kira-kira tujuannya untuk apa? Ya, silakan. Terima kasih atas
atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Sebagai seorang pelajar, tujuan Anda menabung, jawab, untuk melatih kedisiplinan dan mengatur uang yang dimiliki dan membuat kita mandiri dalam memenuhi kebutuhan pribadi kita serta membangun ciri-ciri kita kelak nanti. Ya, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 yang sudah menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Sampai di sini diskusi kita hari ini. Sekarang kalian sudah sangat luar biasa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari setiap kelompok, kelompok 1, 2, dan 3. Bahkan kalian sudah menemukan pertanyaan dari ketiga gambar yang Anda sudah lihat. Selain di depan, di layar ini, bahkan dalam LKPD Anda sudah melihat dan menemukan jawaban-jawaban. Materi hari ini, perasaan Anda seperti apa? Senang. Selain senang, apa lagi yang Anda Bahagia. Terima kasih banyak. Dari perasaan Anda senang, bahagia, coba Anda jelaskan. Senang itu seperti apa? Saya Bu, Ya, silakan Mandu. kami merasa senang dan bahagia karena kami bisa mengetahui materi hari ini seperti uang, pendapatan, dan menabung, serta syarat-syarat uang dan fungsi uang. Ya, kita tepuk tangan dulu buat Mandu yang sangat luar biasa menjawab perasaan yang sampai dia membuat sebuah gambaran materi hari ini. Sekarang Ibu mau bertanya lagi. Manfaat materi yang Anda dapatkan hari ini, kira-kira manfaatnya seperti apa? Saya Bu, Ya, silakan ya. manfaat dari materi ini adalah A. Uang memiliki manfaat sebagai alat tukar atau medium of change. Dalam kehidupan bermasyarakat, uang menjadi alat tukar dalam transaksi pembayaran barang dan jasa tanpa melibatkan kegiatan tukar-menukar barang. B. Manfaat pendapatan adalah untuk mendapatkan upah atau gaji dari hasil perolehnya. Contohnya, seseorang yang bekerja di salah satu perusahaan, pendapatan akan mempengaruhi tingkat laba yang diharapkan akan menjamin kelangsungan hidup perusahaan. C. Manfaat tabungan di bank adalah uang yang disimpan akan dengan aman sendiri, tidak mudah dicuri maupun tercecer. Terima kasih. Ya, kita tepuk tangan dulu buat kalian yang sudah memberikan manfaat dari materi hari ini. Sekarang Ibu mau bertanya kepada kalian. Oke? Pengalaman Anda pada materi yang kita pelajari hari ini. Kira-kira pengalaman Anda itu seperti apa? Ya, silakan Due. Pengalaman penting dari materi pemberdayaan masyarakat dalam hal uang, pendapatan, dan tabungan adalah kami mampu memahami pengertian dari uang, bagaimana cara seseorang menyikapi penyalahgunaan uang, pendapatan seseorang diperoleh dari hasil kerja berupa upah atau gaji, dan cara kita menabung untuk menyikapi hal-hal yang tak terduga dalam kebutuhan sehari-hari. Ya. Kita tepuk tangan dulu buat Due yang sudah pengalaman kalian pada materi hari ini. Sekarang Ibu beri kesempatan pada salah satu teman untuk menyimpulkan materi hari ini. Saya Bu, Ya, silakan Madu. kesimpulannya adalah dengan menggunakan mata uang merupakan alat transaksi sehari-hari yang digunakan manusia sebagai alat tukar-menukar. Di samping itu juga dalam sektor ekonomi, mata uang merupakan fondasi dasar bagi suatu negara untuk mendapatkan devisa negara serta nilai tukar yang tinggi dibanding negara-negara lain. Serta sebagai pemberdayaan masyarakat, uang merupakan salah satu fondasi dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam terjadinya transaksi jual beli antar penjual dan pembeli. Terima kasih. Ya, kita tepuk tangan
belajar tentang pemberdayaan masyarakat. Di dalam pemberdayaan masyarakat terdapat uang, pendapatan, dan tabungan. Sekarang Ibu memberikan peneguhan dari materi hari ini, yang mana kalian sudah belajar dari awal tentang uang, pendapatan, dan tabungan. Di mana tadi Anda sudah melihat atau sudah bisa membedakan mana uang kertas dan mana uang logam. Terus fungsi uang ini dalam pemberdayaan masyarakat kita kenal ada dua fungsi, yang mana ada fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli dan fungsi turunan. Selain itu, sebelum kita belajar tentang uang, Ibu menggambarkan sejarah dari uang, di mana di zaman dahulu nenek moyang kita itu belum mengenal uang yang kita lihat sekarang ini dalam bentuk kertas seperti ini. Tetapi di zaman dahulu itu nenek moyang kita hanya mengenal satu sistem, yang namanya sistem apa? Sistem barter. Jadi sistem barter ini artinya pertukaran barang dengan barang. Setelah berjalannya waktu, maka mata uang dalam bentuk kertas dan dalam bentuk logam ini mulai berkembang atau muncul di masyarakat. Yang sekarang kita gunakan untuk berbelanja. Yang berikut, dari gambar yang pertama tadi penyalahgunaan uang, mengapa harus ada faktor ini? Karena di sini uang adalah suatu mata uang yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yang mana jika kita membutuhkan sesuatu, kita pasti membutuhkan uang. Terus yang berikut, dalam pemberdayaan masyarakat yang kaitannya dengan pendapatan, pendapatan ini berawal dari upah atau gaji seseorang yang bekerja dalam sebuah lembaga. Dari upah atau gaji yang dia peroleh berupa uang ini, maka kita harus pergunakan dengan sebaik-baiknya. Sekarang yang berikut adalah Ibu membagikan kalian dalam bentuk postes. Dalam bentuk postes, yaitu dari postes ini soalnya dalam bentuk pilihan ganda. Anda baca baik-baik di dalamnya, setelah itu temukan jawaban yang Anda merasakan benar. Kalau jawabannya sudah Anda temukan, silakan melingkar di setiap option itu. Sudah? Sekarang pesan tentang materi hari ini dari uang, pendapatan, dan tabungan. Maka pergunakanlah uang itu sebaik-baiknya. Jika kita mau membutuhkan sesuatu, maka butuhkanlah hal yang sangat terdesak. Butuhkanlah hal yang sangat terdesak. Misalnya di sini, jika kita mau makan, maka hal yang pertama adalah kita membutuhkan apa? Makanan. Terus yang berikut, jika kita haus, maka kita butuhkan apa? Minuman. Untuk kalian sebagai generasi penerus, maka manfaatkanlah uang, pendapatan, dan tabungan. Jangan lupa dari uang tadi, sisihkanlah uang Anda atau uang jajanan Anda dalam hal menabung. Sampai di sini materi kita hari ini. Terima kasih banyak. Karena hari ini kalian mendapatkan materi dari uang, pendapatan, dengan gaji
ini sangat luar biasa. Dari Anda diskusi, bertanya di setiap teman atau di setiap kelompok ini, terus Anda menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dari temanmu dengan jawaban-jawaban yang sangat luar biasa. Oke, sampai di sini materi kita hari ini. Dengan menutupi materi kita hari ini, Ibu minta satu orang pimpin kita dengan doa. Ya, kita bangun berdiri untuk menutupi materi kita dengan doa. Silakan Mandu pimpin kita doa. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita siap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi.